Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya wal kamal, nahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabilu ni'amahu wa yudafi'u niqmahu wa yasawi ziyadata ni'amahu fil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul manni wal ifdal wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidhu minadh dhalal wa da'i ila asyrafil khisal wa mubinul harami minal halal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairi al-amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat salam semoga senantiasa kalimat curahkan kariman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi wal ihram bal tabtulul muqarana fil ihram wa tukrahu fi ghairihi illa at-ta'min wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin wa tabtulu bi ruknain wa kadzalika ta'akhkhur anhu bihima li ghairi udhrin. Faslun, pasal yajibu wajib ala kulli man, setiap orang sholat yang sholat muqtadiyan menjadi makmum, baik fi jum'atin di dalam salat jum'ah aw ghairiha atau selain salat jum'ah seperti salat jamaah 5 waktu dan lain sebagainya. Apa yang diwajibkan? Allah yataqaddama ala imamihi, wajib tidak mendahului imam. Ini enggak boleh. Imam belum mulai, makmum sudah mulai. Atau di dalam sholat imam belum mengerjakan, dia sudah duluan. Jangankan mendahului, bareng saja enggak boleh. Fil mauqifi, dalam satu tempat berjamaah. Wal ihram, sedangkan takbiratul ihram bal tabtulul muqaranah, jangankan duluin, barengin saja dianggap batal. Barengin imam dalam takbiratul ihram itu dianggap batal, maka harus diulang. Batal sholatnya, bukan batal wudunya. Enggak boleh. Makanya biasanya imam yang ngerti, yang paham, itu akan ngasih jeda setelah takbiratul ihram, Allahu akbar, enggak langsung baca Fatihah, karena ada doa iftitah yang dia baca memberikan waktu untuk si makmum menemukan takbiratul ihramnya imam, yang paling utama. Tapi ada juga imam yang kurang paham, setelah takbiratul ihram enggak jeda itu langsung baca Fatihah. Terlebih biasanya nanti kita jumpai di sholat-sholat seperti sholat tarawih, ngejar waktu. Duluin enggak boleh, barengin dianggap batal sholatnya. Bal tabtulul muqaranah fil ihram, dalam takbiratul ihram enggak boleh. Wa tukrahu fi ghairihi, adapun selain takbiratul ihram barengin imam itu enggak sampai membatalkan.
tapi dimakruhkan. Tapi kalau makruh meskipun halal tapi berbau, berarti sholat kita itu sholatnya boleh sah tapi dianggap tidak sempurna karena masih ada bau-baunya, masih bareng-barengin imam. Illa ta'min, kecuali yang boleh bareng hanya satu. Ketika setelah membaca surah Al-Fatihah bareng amin. Saya sering sampaikan ke anak-anak TPA itu, hal-hal seperti ini kalau bapak-bapak kan saya rasa sudah paham ya. Dengan artinya amin itu sendiri, kalau pengucapannya benar, ya Allah kabulkanlah doa kami, atau perkenankanlah doa kami. Karena sepanjang Fatihah itu banyak sekali permintaan kita. Dalam 7 ayat itu, 7 ayat yang memuji Allah di awalnya, memuji Allah, kemudian kita banyak mintanya. Setelah kita menyembah Allah, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu Fatihah saja isinya banyak permintaan. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjuki jalan yang lurus. Pengennya jalannya kayak orang-orang yang Allah berikan nikmat, seperti para nabi, para sahabat, para syuhada, para orang-orang soleh. Mintanya aja sempurna kayak gitu, minta jalannya, jalan hidayahnya seperti mereka. Belum selesai di situ, minta jangan dimurkai oleh Allah, jangan diberikan nasib seperti orang yang Allah murkai, orang-orang Yahudi. Dan juga minta jangan disesatkan orang-orang Nasrani. Banyak permintaannya, makanya ditutup dengan amin bareng-bareng imam, makmum, dan malaikat. Makanya dianjurkan untuk bareng serempak. Yang boleh hanya di situ membarengi imam, karena fungsinya salat berjamaah ya di situ. Salah satunya. Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin, dan diharamkan mendahului antara imam didahului makmum, makmum mendahului imam bi ruknin dengan satu rukun salat, rukun fi'liyah. Satu rukun seperti ruku, sujud dan lain sebagainya, itu kan masih rukun. Kalau sampai mendahului di antara salah satunya, wajib dulu biruknain, tadi haram hukumnya mendahului imam dalam satu rukun fi'liyah. Kemudian karena sudah haram, watabtulu biruknain, mendahului pertama hukumnya haram. Mendahului yang kedua itu sudah dianggap batal sholatnya. Nggak masalah kalau memang menyadari hal itu, kok kita melakukan hal itu, batalkan saja sholatnya. Nggak usah perlu ke kamar mandi, nggak usah perlu tempat wudhu, mulai baru lagi sholatnya. Daripada kita kerjakan sampai selesai salam, ada di antaranya kita mendahului imam baik satu ataupun dua. Satunya haram, keduanya sudah dinyatakan gugur sholatnya, dianggap sudah keluar daripada sholat berjamaah. Wa yahrumu taqaddumu bi ruknin fi'liyin, haram mendahului imam dengan satu rukun fi'liyah, kemudian sudah dianggap batalnya kalau sudah mendahulinya 2 kali. Apakah di sini berurutan atau selang-seling, bebas, tapi 2 kali itu sudah pelanggaran berat yang dianggap batal, keluar dari sholat berjamaah. Kemudian kalau kita nanti melanjutkan lagi, tinggal ulangi lagi dari awal dan melanjutkan ngikutin imam.
Wa kadza ta'akhir. Dan uniknya lagi, bukan hanya yang mendahului. Begitupun wa kadza ta'akhir yang mengakhirkan. Setelah imam ruku, kan secara normalnya itu sami Allahu liman hamidah, bangunlah dari ruku para makmum itu, karena masih ada bacaan lagi. Imam nggak langsung sujud, nggak mungkin, karena masih ada tumak ninah lagi, membaca sami Allahu liman hamidah. Ada yang Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, yang lengkapnya. Masih ada jeda dengan tumak ninahnya. Maka jangan sampai kelamaan, jangan sampai imamnya juga kecepatan sampai dengan dia masuk ruku, sampai dengan rukunya selesai masuk ke sujud, si makmum baru bangun. Ini memperlambat. Mendahului nggak boleh, memperlambat nggak boleh, dan nggak main-main. Mendahului sekali, memperlambat sekali, hukumnya haram. Mendahului 2 kali atau memperlambat 2 kali, hukumnya sudah batal sholatnya. Silahkan lebih baik dimulai lagi dengan takbiratul ihram baru lagi daripada dilanjutkan sudah dianggap batal. Berarti kita bukan peserta jamaah lagi, berarti otomatis 27 derajat atau pahalanya tidak lagi kita dapatkan. Mendahului atau mengakhirkan li ghairi udhrin, kalau itu semua dilakukan dengan tanpa udzur. Tapi kalau memang kenyataannya ada halangan, misalkan ada bagian tubuh yang sakit sehingga untuk bangun dia agak susah, sehingga terlambat, nggak masalah. Tiba-tiba bangun pusing, migrain dan lain sebagainya, vertigo dan lain sebagainya, nggak masalah kalau memang udzur. Nah ini kalau yang sehat, nggak ada halangan, nggak ada udzur, tiba-tiba melakukan itu sekali 2 kali, maka sudah dianggap batal. Dan lebih banyak lagi, satu rukun, 2 rukun atau lebih banyak, atau lebih panjang durasi dia mendahului ataupun mengakhirkan itu. Wa ya'lama binti qalati imamihi, makmum juga berhak untuk mengetahui, memperhatikan imam. Makmum berhak untuk mengetahui, memperhatikan imamnya. Yang pertama adalah makmum berhak mengetahui ayya'lama binti qalati imamihi, kalau imamnya banyak gerakan di luar gerakan sholat. Contoh pindah-pindah tempat atau maju mundur, geser kanan kiri dan keseringan. Kebanyakan garuk-garuknya misalkan. Nah ini makmum berhak mengetahuinya. Sekiranya si imam ini melakukan gerakan-gerakan yang membatalkan sholat, harusnya memang imam sadar diri, harus mundur, dan makmum harus siaga. Makanya yang di belakang imam harus orang-orang yang memiliki kualitas juga, sehingga ketika imam batal nggak sembarangan. Makanya saya sering wanti-wanti, jangan ada tamu orang jauh, mohon maaf, yang pakaiannya, maaf ya sekali lagi, pakaiannya pakaian oblong, pakai celana biasa. Ya kalau peci sih anggaplah itu memang bagian daripada pelengkap ya, tapi yang tidak layak untuk kurang pantas lah secara adab. Ini sering sekali ini, karena aneh memang. Yang mukim ini kayak saya bilang aneh. Yang mukim ini kalau suruh belakang imam itu susah banget, sampai berkali-kali dibilang, padahal shaf pertama itu adalah yang paling utama. Shaf pertama berjamaah itu adalah shaf pertama, kemudian yang paling utama di antara shaf itu adalah sebelah kanan. Sebelah kanan seringnya kosong, padahal kiri semoga itu ngejar kipas atau ngejar AC, nggak ngerti saya. Kalau masih begitu, makanya saya kasih warning. Ini di kitab ini, kalau memang mau diikuti, nanti imam diisi oleh orang-orang mukim, terutama orang yang bisa ngaji. Kalau nggak hafal suratnya ketika imam salah, setidaknya dia ikut memperhatikan imam.
kalau imam itu bergerak di luar gerakan sholat sehingga membatalkan sholatnya, atau salah bacaannya, salah gerakannya, sehingga dia refleks dengan cepat apa yang harus dia lakukan sebagai subhanallah dan lain sebagainya. Nah ini makanya saya sering wanti-wanti, ngapain ngumpul sebelah kiri aja, itu sebelah kanan aja, belakang, di belakang imam isi dulu, fokusnya adalah titiknya, titik nolnya itu adalah di belakang imam itu sendiri, barulah sop berikutnya mengikuti. Dan yang utama adalah orang yang bisa ngaji nih di antara makmum, nggak ada alasan untuk nggak bisa ngaji karena sudah difasilitasin belajar ngaji dari mulai Ahad pagi, yang kecilnya kita siapkan, yang dewasanya, yang tuanya, semuanya difasilitasin belajar ngaji dan tinggal berangkat saja. Jadi nggak ada alasan nggak bisa ngaji atau nggak siap, ya harus siap. Makanya orang yang di belakang imam sekali lagi adalah orang yang juga bisa ngaji, sehingga bukan hanya bisa ngaji tapi berani, bukan hanya berani tapi juga bisa ngaji. Jadi dua-duanya harus dapat. Nah ini saya wanti-wanti jangan diisi tamu yang nggak jelas asal usulnya, tahu itu nyelonong ke sini, bukan kenapa-napa, takutnya batal. Dan memang secara etika juga kurang bagus. Secara etika itu memang nggak bagus. Kita juga sadar diri kok kalau kita sholat di masjid orang, kita tahu diri kok. Saya aja sering pakai gamis, mohon maaf ya. Andai pun saya siap suruh ngimamin gimana pun kasarannya gitu. Tapi saya sadar diri, saya nggak sholat nggak di belakang imam. Saya nyari shop yang kosong tapi agak jauhan sama imam. Tahu diri kita di rumah orang, gitu. Meskipun yang pakai gamis, pakai peci, tahu diri, bukan berarti mau sok kita enggak. Tapi sadar kita belum masuk bagian di situ, kita menyadari hal itu. Makanya saya pesan dari bab ini, tolong diperhatikan sekali masalah yang tadi antara mendahului, mengakhirkan, itu adalah haram hukumnya dan juga batal sholatnya. Maka diantaranya agar supaya bisa juga memperhatikan imam, makmum, saya anjurkan, saya harapkan adalah orang-orang yang mukim. Isi titik nolnya itu adalah pertama di belakang imam, isi dulu, selebihnya mengikuti. Dan yang paling utama adalah sop sebelah kanan daripada sebelah kiri. Kalau dibagi 1 banding 2, kanan adalah 2, kiri 1, atau dua-dua sama tapi secara kualitas enakan yang kanan, gitu. Itu memang anjurannya seperti itu. Kecuali orang yang udur itu memang memiliki dispensasi dan kompensasi yang banyak, baik dalam hukum fikih dan hukum yang lainnya. Iya. Kalau yang udzur nggak siap, nggak bisa ngaji, ya saya anjurkan untuk cari shop yang pas sesuai dengan kriterianya. Nah, itu dia tuh. Oke. Nah itu. Iya. Ini kan nggak yang pakai kursi nggak di belakang imam persis, masih bisa yang lain. Nggak masalah. Yang pakai kursi bisa. Kan enggak, kalau imam batal enggak maju. Nah, makmum juga berhak mengetahui pergerakan imam, gerak langkah yang di luar gerakan sholat. Yang berikutnya adalah wa ayyajtami'a fi masjidin aw salasimi'ati dhira'in. Ini tidak berkumpul antara imam dan makmum di dalam satu masjid yang jaraknya kejauhan. Contoh misalkan imamnya di sini karena musim pandemi, makmumnya jauh di sana. Jaga jarak aja, nggak usah jamaah lah, bubar aja sekalian. Daripada kayak gitu, ngapain? Makanya saya suka heran dengan orang-orang yang menyingkapi pandemi ini. Alah, saya bilang mohon maaf ya, bukan meremehkan. Dari awal ya, saya kadang suka gimana dengan orang-orang yang terlalu ketakutannya berlebihan, paranoid. Ini luar biasa. Malah justru orang-orang yang begitu, mohon maaf, saya perhatikan ya, dari awal pandemi malah yang kena. Kalau mati sih jamaah taubah alhamdulillah nggak ada. Sejarah nih, catat sejarah taubah alhamdulillah nggak ada yang mati karena pandemi sekarang ini. Yang kena memang banyak, tapi alhamdulillah satu pun nggak ada yang mati. Yang mati yang nggak jamaah. Perhatiin aja. Ada di Villa Pamulang, mohon maaf nih ya,
Yang meninggal karena pandemi ini, karena COVID, itu bukannya orang masjid, tapi orang yang nggak ke masjid. Coba perhatiin kalau nggak percaya. Ataupun yang ke masjid tapi bukan ke masjid At-Taubah. Itu berapa kali kejadian, justru yang sampai parah, yang sampai meninggal, itu bukan, ini orang yang nggak jamaah. Nah, kalau secara kedokteran ya benar, nggak ada ngaruh-ngaruhnya mau masjid mau pasar. Kalau memang pandemi ya silakan dengan pengetahuanmu. Tapi keajaiban dari Allah, mukjizat dari Allah nggak bisa dibantah. Orang ke masjid dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan alergi, jangan. Makanya saya bilang dari awal nggak usah jaga jarak lah, biasa aja. Tapi karena ya silakan yang punya wewenang mau silakan atur aja lah gimana enaknya. Saya hanya imam dalam sholat, tapi makmum dalam hal lainnya serah. Nggak ngurusin. Nah, ini nggak boleh antara imam dan makmum terlalu jauh jaraknya, apalagi sampai terhalang tembok. Apain? Oh ya, sholatnya semenjak pandemi sholat di rumah ya, mau silahkan, mau sholat mah bebas, mau di rumah mau di pasar juga boleh sholat, silahkan. Tapi lihatlah yang paling utama dan anjurannya. Sholat mah di rumah nggak dilarang kok. Nggak pernah ada sejarahnya sholat di rumah mau ngimamin sama istri silahkan, mau istri sampean nggak masalah, mau dimanapun mau silahkan. Tapi lihatlah yang paling utamanya gimana. Nah, masih banyak ini, jalan nanti lanjut selanjutnya aja kali ya. Wala yuhawila bainahuma hailun yamna'ul istitraq wa ayyutawafaqa nadmu salatihima Allah yatakhalafa fi sunnatinah. Ini yang berikutnya, jangan sampai ada yang menghalangi antara imam dan makmum. Penghalang yang contoh nih, ini kan belakang tembok rumah. Ini nggak bisa meskipun dengar suara imam, sholatnya di rumah itu misalkan, meskipun dengar suara imam, tapi nggak boleh tahu ya Allahu Akbar dengeran pakai speaker. Wah, sholatnya di rumah aja. Kedengeran ini gerakannya juga ketahuan, nggak bisa ada yang menghalangi permanen. Nggak boleh ada yang menghalangi antara imam dan makmum, penghalang yang permanen, hailun atau saktir ya, penghalang. Makanya saktir itu kebanyakan sutroh itu dibuat dari kain-kain seperti itu, hordeng itu tuh agar supaya apa, hanya kain saja bukan permanen, sehingga nggak menghalangi baik itu penglihatan, artinya satu majelis gak menghalangi pendengaran, dan juga tetap masih bisa dalam satu masjid. Oke, sebentar itu aja. Nanti akan kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Masih aja, mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan lagi, karena biasanya cari lagi udah temanya sudah berbeda lagi. Iya Pak. Misalkan ya imam membacakan surat panjang. Terus mungkin di tengah surat itu imam sendiri terlupa. Nah, sedangkan makmum ini tidak hafal dengan surat yang dibaca oleh imam. Gimana itu? Apakah langsung imam itu karena sudah tidak bisa melanjutkan lagi dengan ayat tersebut? Ya, apakah itu gimana untuk mengatasinya? Sedangkan makmum kan tidak hafal dengan surat yang dibaca oleh imam. Gimana caranya? Ya nggak kenapa-napa Pak. Orang nggak hafal mau diapain? Berarti imam langsung Allahu Akbar. Itu inisiatif imam aja, biar inisiatif imam untuk mengganti surat yang lainnya kalau tidak melanjutkan, atau dengan rukuk saja nggak masalah. Contoh potong, misalkan baca surah yang biasa umum ya, misalkan, atau dia baca surat khusus dan nggak hafal, kemudian dia terserah mau melanjutkan. Kalau memang hafal monggo, kalau memang nggak hafal diganti dengan surat lain nggak masalah, bismillah baru, atau dia langsung rukuk nggak masalah. Itu bagian daripada nggak membatalkan sholat juga. Nah, makmum kalau memang nggak hafal ya mau ngapain, ya udah ikutin imam aja. Bisa rukuk atau diganti dengan surat lain? Ya, bisa langsung rukuk, bisa nggak masalah, atau diganti, abdulnya ganti dengan surat lain sehingga tidak memutus ayat tersebut. Artinya masih terlanjut lagi dengan ayat yang sampai dengan finishnya. Nah itu jadi nggak masalah. Loh, kalau makmum nggak hafal mau ngapain? Masa mau batuk-batuk juga kan juga percuma, malah bikin kadang imam itu gini. Karena memang imam itu kan bermain di psikologis juga ya. Kadang dibenerin juga malah jadi grogi. Ini jujur. Iya, mungkin barangkali.
kadang dibenerin aja makmum yang hafal aja, kadang malah jadi grogi untuk nyambungnya lagi udah kesusahan karena bermainnya di emosionalnya di situ. Terkadang dibenerin aja grogi, apalagi kok sampai dibatuk-batukin, wah malah bengek jadinya imamnya, malah bisa rusak. Makanya itulah inisiatif imam, bagaimana ketika dia salah dalam surat, biasanya agak jega, kalau dia memang nggak bisa langsung nyambung, biasanya agak kelupaan tapi langsung bisa nyambung tadi dengan cepat, langsung kesambung lagi. Kalau nggak ingat lagi diulang, kok sampai nggak ingat lagi, biasanya dia menunggu makmum yang membetulkan. Dia biasanya ada berhenti sejenak, nanti kok makmum nggak ada yang hafal, maka si imam inisiatif untuk mengganti surat atau langsung rukuk saja, itu nggak masalah. Asal jangan dia kemudian ngacok lagi imamnya, gerakan di luar sholat atau malah bacaannya jadi makin ngaco. Enggak, jangan, mendingan daripada makin ngaco, kul huwaile, mendingan gitu, kul hu aja. Oke, bentar itu Pak. Segala ini gimana? Udah siang ini mau ke pasar Boleh nanya? Hah? Boleh nanya? Nanti aja. Ini mau ke pasar ini. Baik, sama sekalian mohon maaf apabila ada yang kami sampaikan kurang berkenan atau menyinggung perasaan atau mungkin barangkali ada yang sebagian yang kurang begitu paham. Insyaallah nanti kita minta sama Allah SWT agar supaya dipahamkan dan diistiqomahkan dalam kebaikan. Kita untuk menjaga permajuan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.